Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami datang dalam nama Tuhan Yesus karena Engkau telah memimpin hidup kami. Engkau tidak saja menjadikan kami, tapi Engkau memelihara kami. Ketika berdosa, Engkau datang menebus kami. Dan Tuhan telah pimpin kami sampai di ujung dari tahun 2025 ini. Kami mau mensyukurinya, membaca firman Tuhan, merenungkan dalam waktu yang ada. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, supaya hati kami terbuka kepada kebenaran. Pakai hamba-Mu yang berdosa dan terbatas dalam banyak hal ini untuk menyampaikan isi hati dan pikiran Tuhan bagi kami semua, supaya kami boleh mengenal kebenaran yang sudah memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu. Waktu pemberitaan firman Tuhan ini biar terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Demi Kristus kami bersyukur dan berdoa dan menerima firman Tuhan. Amin. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Ini sudah jam hampir 10:30, 1,5 jam lagi kita akan menyelesaikan tahun 2025 dalam penyertaan Tuhan. Kita akan menyelesaikan tahun ini, mengakhiri tahun ini. Tapi kita juga tahu dan sadar bahwa setiap kita menyelesaikan tahun ini dengan keadaan kita masing-masing. Ada yang benar-benar bersyukur karena telah menyelesaikan semuanya, ya istilah mereka di sana namanya finishing well, gitu ya. Kita berhasil dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam apapun. Tapi mungkin di antara kota yang ada di sini, tanpa kota mau menyebutkan sekian orang yang ada dalam dunia ini, akan menyelesaikan tahun ini dengan tidak finishing well, ya, unfinishing well. Mungkin dengan tangisan, dengan air mata, dengan kehilangan orang-orang, dengan disakiti, dengan difitnah, dikhianati, atau apapun juga. Ya, setiap kita akan menyelesaikan tahun ini dengan cerita kita masing-masing. Tapi persoalan sebenarnya menurut beta, bukan dengan cara apa kita mengakhiri tahun ini, atau dengan cara apa kita akan masuk tahun yang baru dalam perkenanan Tuhan, tapi pertanyaan terpenting adalah dengan siapa kita mengakhiri tahun ini, dan dengan siapa kita akan memasuki tahun yang baru. Ya, kita berharap kita semua menjawab dengan jawaban yang sama bersama Tuhan Yesus. Ya. Kita mengakhiri tahun ini bersama-sama dengan Dia, dan kita masuk tahun yang baru juga bersama-sama dengan Dia. Firman Tuhan yang kotong baca satu ayat tadi, itu dituliskan bukan kepada jemaat yang sedang baik-baik saja, tapi kepada jemaat yang sedang menghadapi tekanan yang sangat luar biasa, yang tidak tahu masa depan seperti apa, yang mungkin saja mereka habis baca firman Tuhan itu mereka akan mati karena dianggap yang membangkang terhadap pemerintah, tidak menyembah kaisar dan sebagainya, dan mereka dalam keadaan yang pasti jauh lebih sulit dari kita saat ini. Mereka yang telah mendengarkan atau menerima firman Tuhan ini, Yesus katakan, aku adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Alfa, Dia yang memulai, Dia juga adalah Omega, Dia yang mengakhiri. Sehingga bagi hidup kita, ya kita merenungkan selama 2025 ini, Yesus katakan aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Artinya kita tidak bisa mengisi di dalam ruang itu, karena Dia yang pertama, Dia juga yang terakhir. Sebelum Dia tidak ada, setelah Dia tidak ada. Kita tidak bisa mengisi dengan hal yang lain. Dia sudah mengunci. Dia yang awal dan Dia yang akhir. Nah, kita mungkin memulai tahun yang baru, ya, tahun yang lalu, ya. Kita sebut tahun baru, tahun 2025 di awal Januari itu, dengan segala harapan, dengan segala impian, dengan segala perencanaan yang kita berharap semua baik, tapi sekali lagi mungkin kita mengakhirinya dengan tidak baik-baik saja. Tapi Yesus katakan Dia bukan saja Allah yang memulai, tapi Dia juga Allah yang mengakhirinya. Dan Dia juga berkata, tidak saja Dia katakan aku adalah Alfa dan Omega, tapi Dia bilang aku adalah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Artinya Dia adalah Allah juga di dalam masa lalu kita yang penuh dengan kegagalan. Dia yang sudah ada. Mungkin 2025 kita ini juga banyak terisi dengan hal-hal kegagalan, kepahitan, sakit hati, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah pergaulan, anak ponaan, cucu semua punya masalah pendidikan, semuanya punya masalah lalu yang tidak baik. Yesus katakan, aku Allah ada di situ. Dan kita punya harapan masuk tahun yang baru 2026 dengan hal yang baik. Tuhan katakan, aku yang akan datang. Dia
sudah ada di sana juga. Dia akan mengawalinya bersama-sama dengan kita. Jadi sekali lagi, orang di akhir tahun buat resolusi, bukan persoalan kita membuat resolusi seperti apa, atau bukan sekedar nanti mungkin habis kita doa di sini sebelum kita tidur kita menangisi kegagalan kita di 2025. Tapi yang paling penting adalah kalaupun kita mau menangis, kita menyesali, kita bersama-sama dengan Kristus. Dia menyertai kita, dia melindungi kita. Mungkin kita melihat bahwa kita di tahun 2025 ini ada 1, 2, 3, 4 atau mungkin 5 kegagalan kita yang sangat fatal. Tapi kita percaya bahwa kalau Tuhan izinkan kita alami hal kegagalan seperti itu untuk membentuk kita, ya, seperti yang kita renungkan bahwa waktu kita Natal kemarin, syukuran kemarin, bahwa fiat voluntas tua, gitu ya, bahwa Tuhan mau membentuk kita melalui hal itu. Dan beta sangat yakin kalau diizinkan kita alami 5-10 kali kegagalan itu untuk membentuk kita, dan dia sendiri sudah menghindari kita dari ribuan kegagalan yang menurut Tuhan itu tidak akan membentuk kita. Dia sudah melindungi kita dari semua itu, kegagalan-kegagalan yang tidak perlu. Karena dia sangat mengasihi kita, dia memimpin kita. Jadi ya, mengakhiri perenungan firman Tuhan ini, kita pastikan bahwa kita sudah menjalani 2025 ini bersama-sama dengan Tuhan. Apapun cerita dari kehidupan itu yang sudah kita jalani, kalaupun masih ada kekecewaan, kegagalan, hal-hal yang perlu kita tata baik-baik nanti di tahun depan, kita pastikan kita memasuki tahun yang baru bersama Tuhan, karena dia sudah ada di sana dan dia menunggu kita untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Mungkin kita mau dengan iman katakan seperti Musa, ya. Ayat yang terkenal ketika orang bicara di akhir tahun adalah, kalau Tuhan tidak memimpin kita, jangan suruh kita berjalan dari sini. Dia berjalan bersama-sama dengan kita, tapi Musa juga meminta Tuhan berjalan bersama-sama dengan dia, tapi juga Tuhan menunjukkan kemuliaannya di dalam perjalanan itu. Dan Tuhan, kita yakin, dia sangat mengasihi kita. Dia memimpin kita di dalam kemuliaannya. Dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang berdaulat. Tidak ada yang di luar kendali dan kuasanya. Banyak prediksi 2026 dengan segala tantangannya, tapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan akan ada solusi. Dia terlalu kreatif. Beta sangat percaya bahwa Tuhan tidak punya plan B. Dia hanya punya plan A. Tapi dia sangat kreatif untuk bawa kita masuk di dalam rencananya. Dia terlalu amat sangat kreatif. Dia akan pimpin kita semua untuk masuk ke dalam tahun 2026 bersama-sama dengan dia yang telah menang. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan bagi kita semua mengakhiri renungan ini bahwa perjalanan hidup kita akan selesai ketika rumah kita di surga sudah selesai. Ya, rumah kita sudah tersedia, dan waktu baik kita sudah selesai, potensi kita sudah dipakai semuanya, rumah kita sudah dia siapkan. Dia akan bawa kita supaya seperti janji Kristus, di mana dia berada, kita juga berada bersama-sama dengan dia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mensyukuri firman Tuhan ini. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah pimpin kami di dalam kebenaran-Mu. Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan yang akhir, Engkau yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Engkau memimpin kehidupan kami dalam segenap cerita yang telah Tuhan izinkan kami tulis di tahun ini. Kami akan memasuki tahun yang baru. Kami percaya firman Tuhan memimpin kami. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.